Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga pemirsa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada program kali ini, program perdana Pak dari PRIPM SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan untuk acara podcast Ramadan, podcastnya SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan dengan tema Ramadan Berkah, rekahkan spirit, solid dan menjalin ukhuwah. Perkenalkan, saya Derian Ihsan Bahri dan di samping saya Bapak Bekti Satriadi. Pak Bekti Satriadi. Ya. Yang alhamdulillah beliau adalah Ketua Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro ya, Pak. Betul. Alhamdulillah beliau masih bisa menyelingi kesibukannya untuk datang ke sini dalam acara podcast Ramadan. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana sih Pak di Lazismu itu kan ada program-programnya Pak? Ya, betul. Nah kalau di bulan Ramadan ini apa aja sih Pak program-program Lazismu? Baik. Ya. Terima kasih Mas Dery ya. Juga kepada seluruh keluarga besar Muad School ya, juga kepada IPM SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang sudah mengundang saya di forum yang luar biasa ini ya. Kami sampaikan bahwa Lazismu itu merupakan lembaga amil zakat, infak dan sodakoh ya, Lazismu. Yang didirikan dan dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, tugas dari Lazismu ini secara umum ada 3 ya. Yang pertama menghimpun zakat, infak dan sedekah. Yang kedua mengelola. Yang ketiga menyalurkan. Nah, itu ada 3 hal itu. Jadi baik sebelum Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan, ini 3 kegiatan ini terus berjalan. Nah, selama bulan Ramadan ini memang intensitas kegiatan Lazismu menjadi sangat meningkat gitu, karena pada umumnya masyarakat itu membayar zakat, infak dan sedekah itu pada bulan Ramadan gitu. Jadi walaupun zakat mal itu tidak harus dibayarkan pada bulan Ramadan ya, tetapi masyarakat selalu termotivasi untuk membayar zakat pada bulan Ramadan. Nah, ini mungkin karena termotivasi bahwa pada bulan Ramadan itu kan amal kebaikan dan nilai sedekah itu ditingkatkan berkali lipat, sehingga kebanyakan orang itu membayar zakat, infak dan sedekahnya pada bulan Ramadan. Ya, dampaknya intensitas Lazismu pada bulan Ramadan ini juga sangat luar biasa. Gitu. Ya, Pak. Ya, gitu Mas Dery ya. Iya. Karena mungkin di bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahannya ya, Pak. Betul sekali. Ya, banyak sekali keberkahan yang bisa kita ambil, kita manfaatkan di dalam bulan Ramadan ini. Untuk bulan Ramadan sendiri nih, Pak. Kenapa secara rincinya alasan Bapak bulan Ramadan itu bisa dikatakan berkah, Pak? Ya, bulan Ramadan ini bulan yang berkah. Berkah itu kan artinya banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Nah, ini selama bulan Ramadan ini banyak sekali berkah yang diturunkan Allah. Karena setiap gerak kita ya, setiap amal ibadah kita, setiap sedekah kita itu ditingkatkan pahalanya, sehingga inilah yang akan memberikan keberkahan kepada kita semua gitu. Nah itu.
Alhamdulillah semuanya ditingkatkan ya Pak pada Betul, bulan Ramadan ya. ini. Udah tahu nih Pak, pada bulan Ramadan ini keberkahan-keberkahan semuanya itu ditingkatkan ya Pak, Ya. dilipat gandakan. Dilipat gandakan, ya. Bagaimana sih Pak, terutama bagi untuk para remaja ini, untuk meraih keberkahan tersebut, khususnya Pak remaja? Ya, remaja ini merupakan masa yang menurut saya spesial ya, energinya masih luar biasa ya, masih segar-segarnya ya. Ini harus memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk menggapai keberkahan ya, mendapatkan amalan terbaiknya selama bulan Ramadan ini. Jangan justru pada masa remaja ini malah justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif gitu, atau yang tidak bermanfaat gitu. Nah, ini karena bagaimanapun untuk melaksanakan ibadah secara sempurna itu kan diperlukan fisik yang cukup gitu. Iya Pak. Ya, untuk kita bisa beribadah secara optimal ya, itu diperlukan fisik yang cukup. Nah, kalau kita ingatnya itu sudah lansia, tenaga kita sudah berkurang ya. Nah, ini untuk mencapai pada satu taraf optimal itu akan sulit gitu. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada adik-adik IPM gitu, manfaatkan masa muda ini untuk hal-hal yang positif, nah, terutama sekali pada bulan Ramadan ini gitu. Ya. Gitu Mas Dery ya. Jadi pemirsa, pada bulan Ramadan ini kita sebagai kaum remaja seharusnya bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena remaja sendiri kan fisiknya masih prima ya, prima, betul. Masih kuat, masih kuat, masih bisa melaksanakan ibadah itu dengan optimal. Nah, tidak seperti dengan yang kaum lansia, mungkin sudah ada yang terkena penyakit asam urat atau yang lainnya, jadi ibadahnya nggak bisa optimal. Nggak bisa optimal ya. Nah, harusnya pada Ramadan ini kita tingkatkan lagi, perbanyak sikap positif ya Pak. Betul, betul. Jangan disia-siakan masa mudanya. Nah, kita sudah membahas keberkahan nih Pak. Di keberkahan di bulan Ramadan ini sendiri kan ada Lailatul Qadar nih Pak. Gimana sih cara kita itu mendapatkan Lailatul Qadar Pak? Iya. Baik. Salah satu poin terbaik ya menurut saya ya, momentum terbaik selama bulan Ramadan ini dalam rangka meraih Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, saya kira kita harus memanfaatkan setiap malam-malam pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita, gitu. Jadi di dalam salah satu hadisnya juga Rasulullah menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan diturunkan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu Rasulullah menekankan, bukan hanya menekankan untuk orang lain tapi juga untuk diri Rasulullah sendiri, itu untuk melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Jadi untuk itu juga saya menghimbau nih kepada adik-adik IPM ya, walaupun masih muda gitu ya. Kalau muda itu kan logikanya untuk sampai pada akhir hayat itu kan masih panjang ya. Tetapi kan persoalan kematian itu kan rahasia Allah gitu. Jadi walaupun masih muda dan masih energik gitu, mari kita manfaatkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini untuk beribadah. Syukur-syukur kita semua bisa beriktikaf gitu. Gitu. Jadi pada Lailatul Qadar ini bertepatan pada 10 hari terakhir. 10 terakhir. Yang dapat kita raih dengan menjalankan itikaf ya Pak? Betul ya. Nah, apalagi buat kaum muda nih, jangan digunain waktu malamnya itu buat nongkrong, main atau mabar ya tadi sekarang. Betul, apalagi sampai perang sarung segala macam ya. Tentu itu menurut saya sangat tidak baik lah. Tidak baik kalau kita anak-anak
remaja itu menggunakan waktunya gitu dengan hal-hal yang seperti itu ya. Apalagi di Ramadan ini ya Pak. Betul, betul ya. Jangan sampai Rata-rata pemuda itu memanfaatkan waktu malamnya ini untuk begadang, perang sarung itu jangan. bermain Harapan saya petasan. pokoknya IPM jangan ikut-ikutan lah yang seperti itu ya. Oh, insya Allah. Ya. Jadi dihimbau ya buat para semua IPM untuk memanfaatkan waktunya pada 10 hari terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena keutamaan di Lailatul Qadar ini apa Pak? Ya. Manfaatnya? Pada di surat Al-Qadar itu kan juga disampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi sahri tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini kan sebuah motivasi yang kuat bagi kita semua ya. Kita itu untuk usia kita di zaman sekarang ini kan rata-rata hanya 60 sampai 70 tahun ya. Nah, kalau kita bisa beramal 1000 bulan, ini kan luar biasa gitu. Luar biasa sekali. Ya, jadi seakan-akan kita beramal ibadah selama 82 tahun ya. Nah, ini kan sebuah keistimewaan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, bisa mendapatkan momen-momen terbaik itu gitu. Jadi momen terbaik ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan gitu. Iya. Ya. Pemirsa bayangin aja nih, di Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan ya Pak. 1000 bulan sama dengan 82 tahun. Iya. Kalau di sana kita itu membaca Al-Quran, sama aja kita membaca Al-Quran selama 82 tahun ya Pak. Betul. Di pahalanya luar biasa sekali, Masya Allah. Ya, keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini pada malam Lailatul Qadar. Menyinggung Lailatul Qadar nih Pak, bisa nggak kita ini mendapatkan malam yang istimewa itu tanpa itikaf? Ya. Saya berpendapat gini ya, bahwa iktikaf itu sebuah momentum ya, sebuah waktu, sebuah kegiatan ya, yang dengan kegiatan itu maka ibadah kita itu bisa berjalan dengan sempurna. Ya, pada saat kita beriktikaf itu aktivitas kita memang dikurangi ya, kita atur, kita hal-hal yang nggak penting itu kita coba untuk disingkirkan terlebih dahulu gitu. Artinya apa? Dengan iktikaf itu kita akan lebih fokus untuk beribadah. Iya. Hanya memang ini tidak semuanya bisa demikian ya, karena masih ada yang terikat dengan pekerjaan dan lain-lain ya. Nah, tentu dengan kondisi ini ya kita fleksibel gitu. Tetapi dengan iktikaf itu akan menjadi jalan terbaik, menjadi cara terbaik dalam rangka memperoleh malam Lailatul Qadar. Kalau kita tidak iktikaf, pasti banyak hal pekerjaan-pekerjaan lain yang kurang bermanfaat itu yang akan kita lakukan. Ya, misalnya nonton TV, kemudian memanfaatkan gadget untuk hal-hal yang tidak produktif ya. Tetapi dengan beriktikaf itu kita konsentrasi untuk beribadah gitu, sehingga iktikaf itu merupakan cara terbaik bagi kita untuk memperoleh malam Lailatul Qadar itu. Iya. Jadi sebagaimana yang Bapak bilang tadi ya, kalau kita itikaf itu kita bisa fokus pada Allah. Ya, betul. Buat beribadah. Jadi salah satu kunci untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan beriktikaf ya Pak. Beriktikaf, betul ya. Karena kalau tidak beriktikaf mungkin saja terganggu sama aktivitas lain. Betul ya. Jadi untuk
mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih sempurna Iya. dan lebih baik mungkin dengan Lailatul Qadar ya Pak. Iya, betul. Memang di sini kita harus apa ya? Harus pandai-pandai memanage pekerjaan kita, ya. Bagaimana supaya 10 hari terakhir itu pekerjaan-pekerjaan yang ini yang kurang begitu penting kita singkirkan terlebih dahulu, kita fokus pada ibadah kita kepada Allah, gitu ya. Nah, jangan sampai kita terlena dengan pekerjaan-pekerjaan yang kurang bermanfaat, kita kehilangan malam Lailatul Qadar itu, gitu. Iya. Tipsnya ada nggak Pak? Ya, tipsnya itu tadi, kita atur pekerjaan kita. Pekerjaan kita. Ya, pekerjaan kita, terutama yang bapak-bapak yang sudah bekerja itu, bagaimana agar pekerjaan-pekerjaan itu bisa diselesaikan sebelum 10 terakhir pada bulan Ramadan, gitu. Nah, atau nanti ditunda setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya. Ya, terkecuali memang ada pekerjaan-pekerjaan yang itu menyangkut kemaslahatan orang banyak, ya, dan itu kalau nggak kita kerjakan itu akan merugikan orang lain, ya, maka disitulah kita tetap harus mengerjakannya. Ya. Saya kira kita zalim ya seandainya banyak hajat orang yang tidak kita hajat orang yang tidak terpenuhi gara-gara kita egois pada diri sendiri. Nah, itu saya kira nggak pas gitu. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita tunda, alangkah baiknya itu kita tunda. Kita berikan waktu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini spesial untuk Allah, gitu. Spesial untuk Allah ya. Kita fokuskan untuk beribadah. Iya. Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan ya, kita yang ingin niatnya beramal soleh. Yaitu ada beberapa tips dari Bapak dan kita tadi sudah berbincang-bincang nih Pak mengenai keberkahan Ramadan, malam Lailatul Qadar, dan kita membahas tentang fenomena bukber zaman sekarang. Ya. Nah, mungkin cukup itu Pak yang dapat saya tanyakan. Baik. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya buat sedikit berbincang-bincang membahas mengenai Ramadan ya Pak. Ya. Ada pesan nggak Pak buat para audiens atau pemirsa gitu? Ya, kepada seluruh audiens dimanapun berada, khususnya anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah dimanapun berada, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang tangguh, imannya kuat, ya, ibadahnya rajin, ya, dan kompetensi kita, pribadi kita juga menjadi pribadi yang unggul, yang kompeten. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, masih sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.